Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Widengtien, Salam Pancasila. Kami dari kelompok 2, subkelompok 2, golongan 3, angkatan 1, PPSDM Kemendagri Regional Bandung. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok agenda 1 mengenai analisis isu global yang bertemakan hoax. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan para anggota kelompok yang akan mempresentasikan tugas ini. Yang pertama ada Saudari Sudarti SHMH, lalu saya sendiri Laura Kristi SE, lalu ada Saudari Anifatul Kiftiah MH, ada Saudari Maria Hari Sapta Wulandari SOS, dan Saudari Ika Septia Wahyuningsi SSY MH. Kali ini kami akan mengambil contoh dari isu hoax mengenai vaksin COVID-19. Selanjutnya, menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Hoax merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kali ini kami akan menganalisa laporan isu hoax mengenai Anies Baswedan sebut tak tanggung jawab jika ada yang meninggal karena atap tribun roboh di Formula E, dan yang kedua mengenai hoax vaksin COVID 2019 yang akan membahayakan masyarakat. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, kita pun harus menyaring setiap informasi yang kita dapatkan dengan cara mengidentifikasi berita tersebut dengan beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki sumber yang jelas. Berita hoax biasanya tidak memiliki sumber yang jelas di lamannya, atau kalaupun ada, sumbernya tidak berasal dari individu atau lembaga yang bereputasi. Yang kedua, judul pengantarnya provokatif. Provokatif di sini adalah menghasut secara negatif, agar pembacanya bisa merasakan kecemasan dan kepanikan. Yang ketiga, ada di pendistribusian melalui email atau media sosial karena efeknya lebih besar. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai kecemasan atau kepanikan yang ditimbulkan karena membaca berita hoax tersebut. Lalu yang terakhir, diakhiri dengan himbauan agar pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. Selanjutnya, dasar-dasar hukum dari hoax ini ada dua. Yang pertama, Pasal 310 Ayat 1 KUHP. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Lalu yang kedua, dasar hukumnya dari pasal 27 ayat 3 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, selanjutnya mengenai metode analisis isu akan dijelaskan oleh Saudari Sudarti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode analisis isu kontemporer. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang dua metode, yakni metode pentahelik dan metode USI saja. Yang pertama,
metode pentahelik. Metode pentahelik ini terdapat 5 elemen. Yang pertama, ada pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komponen masyarakat, dan media. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini disebut atau disingkat sebagai GABCM. Government, Academic, Business, Company, and Media. Selanjutnya, analisis isu kontemporer pentahelik. Terkait dengan isu kontemporer dengan metode pentahelik, isu yang pertama adalah terkait dengan penyebaran berita hoax tentang COVID-19. Kami akan mencoba menganalisis menggunakan metode pentahelik. Yang pertama, government. Isu kontemporer penyebaran berita hoax tentang COVID-19 ini seharusnya penegakan hukum terkait Undang-Undang ITE harus ditegakkan, baik itu penyebar maupun pembuat konten hoax. Kemudian secara akademik, lembaga pendidikan belum optimal dalam menerapkan karakter religius dan nasionalisme, sehingga generasi muda rentan terpengaruh dan terpercaya pada berita hoax. Kemudian, dari segi bisnis, berita hoax tidak jarang digunakan sebagai marketplace agar omset penjualan meningkat. Dari segi community, terkadang ada ormas yang terpengaruh dengan berita hoax dan timbul kesalahpahaman yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Dari segi media, media ini merupakan platform yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari informasi. Namun, justru media ini menjadi tempat banyak sekali menjadi tempat penyebaran hoax. Selanjutnya, yakni metode USG. Sebenarnya metode USG ini adalah singkatan dari urgency, seriousness, dan grow. Apa itu urgency? Nah, urgensi ini yang dimaksud yakni metode yang dilihat dari tersedianya waktu, yakni apakah isu tersebut mendesak atau tidak. Nah, ini apakah juga penyelesaiannya perlu segera diselesaikan atau tidak. Kemudian yang kedua, seriousness. Ini melihat dampak masalah, misalkan masalah tentang penyebaran berita hoax tentang COVID-19, apakah masalah tersebut ini dampaknya apa sebenarnya dampaknya terhadap produktivitas kerja, pengaruhnya terhadap keberhasilan, membahayakan atau tidak. Kemudian grow. Apakah masalah COVID-19, masalah isu hoax tentang COVID-19 tadi, itu masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Kemudian tentang metode analisis USG, tentang penyebaran berita hoax vaksin COVID-19 tadi, kami menilai dengan nilai prioritas 4. Karena penyebaran berita hoax tentang vaksin COVID-19 ini dapat membahayakan masyarakat yang akan menyebabkan masyarakat menjadi ketakutan dan tidak mau divaksin. Padahal vaksin itu penting untuk menjaga dan menambah imun masyarakat juga. Terus yang kedua, penyebaran berita hoax tentang Formula E. Ini kami memberikan penilaian prioritas 3 atau cukup mendesak. Nah, selanjutnya untuk analisis Fishbone akan dilanjutkan oleh saudari Wulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode analisis secara Fishbone, yaitu metode ini lebih mendekatkan kepada hubungan sebab akibat dari sebuah isu.
yang kita bahas kali ini mengenai isu vaksin COVID-19. Nah, pendekatan ini dengan memahami persoalan dengan memetakan isu dari cabang-cabang terkait. Makanya disebut juga dengan diagram tulang ikan. Metode ini mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisisnya melalui sesi brainstorming. Masalah ini kemudian akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusianya, materinya seperti apa, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Prosedur pembuatan fishbone diagram ini, kita lihat contoh penjelasannya dalam kasus hoax vaksin COVID-19. Nah, kita bisa lihat dalam diagram ini, ada 4 S yang kita lihat analisisnya, yaitu surroundings, system, skills, dan suppliers. Surroundings ini mencakup lingkungan yang menyebabkan hoax ini kenapa bisa terjadi. Kenapa masyarakat bisa terlalu mudah percaya pada informasi yang beredar di masyarakat. Selanjutnya adalah skills, kemampuan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat ini kurangnya minat literasi tentang COVID-19. Pada kasus ini adalah kasus vaksin COVID-19 yang sebenarnya itu adalah penting, namun beredar hoax bahwa vaksin itu bisa membahayakan manusia, padahal itu hoax. Dan masyarakat tidak memverifikasi kebenaran informasi tersebut, sehingga timbul provokasi dan kecemasan. Kemudian sistem yang beredar di masyarakat, pengetahuan tentang COVID-19 yang mungkin masih kurang atau tidak merata ke beberapa orang. Dan selanjutnya adalah suppliers, pemasoknya. Bagaimana konten-konten hoax ini beredar dari sumber yang tidak jelas dan beredar terutama di media sosial. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah hoax tentang COVID-19 ini makin masif beredar dan berefek juga pada sulitnya penerapan protokol kesehatan pada masyarakat dan juga berefek pada sulitnya pengendalian virus COVID-19 serta adanya hilang kepercayaan dari masyarakat kepada tenaga kesehatan. Selanjutnya, metode analisis SWOT akan dijelaskan oleh Saudari Anis. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu metode SWOT, yang kepanjangan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategik yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek. Ada 4 hal yang perlu dianalisis dalam analisis SWOT, yaitu strength. Strength dengan memaksimalkan penerapan UU ITE, menindak tegas penyebar berita hoax, dan media harus mampu menyaring informasi dan pemberitaan hoax. Kemudian weakness. Weakness masih rendahnya kualitas pendidikan, sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan berita hoax. Masih rendahnya literasi dan edukasi tentang alur terjadinya berita hoax, dan media sosial yang sangat mudah diakses secara bebas oleh masyarakat. Yang ketiga, opportunities, yaitu meningkatkan edukasi dan penyuluhan cara melawan berita-berita hoax. Yang keempat, threat. Munculnya perpecahan di kalangan masyarakat menimbulkan kebencian akibat disinformasi dan munculnya sikap tidak percaya pada pemerintah. Contoh isu hoax vaksin COVID-19. Narasi berita tersebut sebagai berikut. Vaksin COVID-19 dibuat untuk membunuh mayoritas masyarakat Indonesia yang pada berita itu disebut sebagai kaum pribumi. Konspirasi itu dibuat oleh Menteri Kesehatan dan Presiden agar pendatang komunis Cina bisa menempati wilayah yang ditinggalkan oleh pribumi tersebut. Berita ini sudah dikonfirmasi sebagai berita hoax oleh Kominfo. Selanjutnya, faktanya bahwa vaksin COVID-19 justru dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 yang masif di masyarakat. Dalam isu ini, hoax vaksin untuk membunuh masyarakat Indonesia berdampak pada masyarakat takut untuk divaksin dan menolak untuk divaksin. Solusinya adalah pemerintah perlu menegakkan UU ITE secara tegas dan terukur, dan peran media harus
secara maksimal membuat berita secara faktual dan berimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ika Septia. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan rekan-rekan tentang analisis isu global hoax. Jadi, pada paparan di atas telah disebutkan tentang ciri-ciri hoax itu seperti apa. Kemudian disebutkan juga metode analisis hoax, yaitu metode pentahelix, metode USG, metode Fishbone, dan metode SWOT. Jadi kesimpulannya, pada setiap berita yang muncul, objektivitas dari informasi yang terkandung di dalamnya harus diuji terlebih dahulu kebenarannya, melalui proses identifikasi dan komparasi dengan realitas faktual. Maka selanjutnya ketika kebenaran berita tersebut adalah palsu, maka diperlukan peran media untuk dapat meluruskan kebenarannya. Dan perlu tindakan tegas pemerintah secara cepat terhadap para pembuat hoax. Maka dari itu, gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti dengan cara memperluas wawasan, menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.